Oke, selamat datang di coaching perdana dari Eating Reorder. Tepuk tangan. Coaching perdana akhirnya ya setelah penantian yang cukup panjang, mulai juga setelah berkotak-tabak selama seminggu kemarin. Ternyata mulai juga. Oke, welcome to Kepengen Sehat Club. Hari ini kita pengen sesinya introduction to eating reorder. Kalau kemarin itu kita kenalan, ya. Ini kita sekarang mulai program. Apa sih eating reorder itu? Mungkin beberapa teman-teman di sini sampai sekarang nih masih bingung, ya. Ini apa sih program sebenarnya? Coach Roy itu siapa sih sebenarnya? Gitu ya. Jadi ada yang masih bingung, boleh ketik di kolom yang masih bingung. Bilang saya bingung. Gitu. Bingung, gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Yang paling penting teman-teman punya sebuah kesadaran dan teman-teman memulai sesuatu yang baru. Saya yakin karena di dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Setuju? Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Hidup ini cuma masalah pilihan-pilihan. Nah, hari ini teman-teman memilih untuk ada di sini. Nah, maka nanti teman-teman akan dapat sebuah konsekuensi yang namanya kesehatan. Amin, semuanya bilang amin dong. Amin. Siapa yang mau sehat? Amin. Ya, yang mau katakan amin. Oke, kita bahas timeline. Timeline eating reorder ya. Ini adalah sesi-sesi atau lebih tepatnya ini akan seamless sih dalam tanda petik. Maksudnya teman-teman nggak akan maksudnya setiap sesi itu ada introduction, weight loss, ada transition enggak. Nanti akan infuse ke dalam materinya semua. Termasuk malam hari ini itu adalah introduction, termasuk ya knowing yourself. Introduction-nya about yourself lebih penting daripada knowing the program. Mengenali diri sendiri dan juga metode apa yang kita lagi gunakan. Apa metode yang kita pakai. Gitu ya. Yang kedua, nanti teman-teman akan masuk ke fase yang namanya weight loss. Atau lebih tepatnya fat loss gitu, karena weight itu macam-macam ya. Saya kepengen teman-teman yang hilang itu adalah fatnya. Nah, itu fatnya yang hilang, kita pakai fatnya. Fat itu adalah sebenarnya sumber tenaga atau sumber energi yang terdapat di badan kita sendiri. Gitu. Jadi selama ini kita nyimpen, tapi kita nggak pernah pakai, gitu. Sayang ya kan. Masa udah disimpan, udah punya nggak pakai dulu dong, ya kan. Oke, terus nanti akan masuk ke transition. Namanya juga transisi ya. Transisi itu kadang-kadang teman-teman nggak berasa. Transisi itu nggak berasa, gitu. Yang jelas nanti yang di aim itu adalah healthy mindset-nya. Jadi pemikirannya, mindset-nya yang penting. Karena teman-teman boleh ikut program apapun, boleh makan produk apapun, boleh minum produk apapun, suplemen apapun, whatever, you name it, ya kan, diet A, B, C, D, segala macam. Tapi kalau mindsetnya nggak benar, balik lagi. Ada yang ngalamin? Yang pernah ngalamin, tolong ketik di kolom chat. Yang sering ngalamin atau beberapa kali ngalamin dalam hidupnya diet yoyo, siapa? Ayo, tuh banyak kan? Ada tuh, banyak tuh pasti ngalamin. Saya juga gitu teman-teman. Saya rasa juga para askos juga sering banget ngalamin kayak gitu. Dia kan turun naik gitu kan. Capek kan? Capek nggak sih? Capek tahu. Ya kan? Bolak-balik begitu mulu. Nah, yang mau perubahannya permanen, maintaining setting new lifestyle, jadi permanen hidup sehatnya, ketik di kolom chat mau gitu. Ayo. Yes, mau. Ya, oke. Makanya teman-teman ada di di coaching hari ini. Jadi semuanya kayak coaching. Kucing semuanya. Oke, next. Apa yang teman-teman mau itu bisa jadi kenyataan. Oke. Sekali lagi saya mau tegesin ya. Ini bukan diet. Jadi kalau teman-teman nyari diet, ini bukan. Jadi salah program ya. Kalau teman-teman pengen cuman diet, turun-turunin, kurus-kurusin badan gitu ya. Kayaknya salah tempat. Salah tempat ya. Di sini kita ngatur pola. Yang apa aja yang kita atur? Yang satu, pola makan. Nomor satu.
pola makan. Nomor 2 adalah pola istirahat, penting banget, ya kan? Yang ketiga, yang paling penting menurut saya adalah pola pikir. Balik lagi, mindset yang paling penting. Kenapa? Mindset yang akan membuat teman-teman bertahan, bahkan sampai seumur hidup teman-teman punya mindset yang benar. Gitu. Oke, ini bukan diet, ini mengatur pola. Gitu. Jadi kalau nanti lagi perjalanan, ada orang yang bilang, hah, lo lagi diet? Bukan, saya lagi ngatur pola. Gitu ya jawabnya. Beda ya, ini bukan diet. Nah, ini saya mau bagiin ini, ada success trilogy namanya. Jadi ada 3 hal yang bisa mendukung teman-teman dalam teman-teman mencapai keberhasilan. Untuk mencapai apapun lah, apapun tujuannya teman-teman tuh harus ada 3 hal ini, penting. Yang nomor 1 itu adalah your goal. Nanti kita bahas satu-satu, kita bedah ya, your goal. Yang kedua, your belief, apa yang teman-teman percayai, apa yang teman-teman pegang, yang teman-teman belief gitu ya. Yang ketiga itu mindset, teman-teman, mindsetnya itu perlu dirubah menjadi mindset yang sehat. Jadi sehat itu bukan kondisi, menurut saya. Sehat itu adalah sebuah value dalam hidup. Itu terpatri di dalam beliefnya teman-teman dan juga mindsetnya teman-teman. Itu yang akan membuat program ini bisa berhasil buat teman-teman. Ininya nih, balik lagi ya. Nah, kita ngomongin goal ya. Pernah nggak sih punya berat badan ideal? Kan teman-teman nggak lahir ke dunia ceprot 80 kilo. Tidak dong. Terus 70. Nggak mungkin dong. Ya. Pertanyaan pertama, pernah nggak coba tolong ketik di kolom chat, kapan terakhir kali teman-teman punya berat badan ideal? Ayo, coba. Saya pengen tahu. 1 kali hanya 3 bulan. 2014, 3 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Apalagi kuliah 2017, 3 tahun. Wow, 15 tahun. Kelamaan ya kan, 2019. 2 tahun, belum pernah. Ya ampun, masa belum pernah? Masa lahir langsung gede Pak Wahyu? Enggak dong. Kasihan ibu Anda. 2010, wah, udah lama nggak lihat jempol kaki, ya ampun. Bagaimana caranya? 30 tahun. 2007, 7 tahun, 18 tahun. Wow, wow, wow. Ya, ya, ya. Kalau saya, ya, ini pengalaman saya ya. Itu terakhir sebelum ini ya, punya berat badan ideal tuh SMP. Nah, SMP itu teman-teman ya. Semenjak SMP terus SMA itu saya mulai makin menggemuk, makin menggemuk, makin menggemuk ya kan, karena cinta ditolak. Jadi saya stres ya kan. Zaman SMA. Ya saya makin menggemuk sampai terus tuh nambah terus. Waktu saya merit itu beratnya 93 waktu saya merit ya. Diet macam-macam. Turun 3 naik 5, turun 5 naik 7, malah surplus ya. Turun 7 naik 10, end up-nya saya paling berat itu adalah 103 kilo. Nah, itu paling berat saya tuh. Itu adalah masa-masa terberat dalam hidup saya. Itu kapan? Tahun 2020, which is tahun lalu. Lucu ya, baru tahun lalu loh saya. Tiba-tiba hari ini saya bisa ketemu dengan banyak teman-teman baru yang ini punya tujuan yang sama gitu ya. Nah, saya yakin siapa teman-teman di sini, pertanyaan kedua, mau punya berat badan ideal, ketik mau di kolom chat sekarang. Ayo, mau tuh ya, kucing-kucingnya keluar nih, kucingnya keluar nih. Nah, ini kan coachnya, ini kan kucing-kucingnya ya kan. Berarti dong, bener nggak? Mau, tuh kan, mau, gitu. Yes, karena hidup kita ini cuman didasarkan dari apa yang kita mau dulu. Karena kalau kita mau, maka nanti jalannya ada aja dibukain untuk kita bisa mencapai apa yang kita mau, asal kita ikhlas dalam menjalankan. Oke, program Eating Reorder ini juga akan melatih yang namanya keikhlasannya teman-teman juga. Bagaimana teman-teman mau untuk dibimbing gitu, ya. Kalau udah pernah lakuin apa, ya udahlah, itu kan udah masa lalu ya. Udah biarin aja. Jadi yang kegagalan-kegagalan di masa lalu itu ya udah lewat aja. Yang paling penting sekarang teman-teman mau dan teman-teman ikhlas, yang paling penting. Ikut aja. Oke? Nah, ini kita mau ngomongin tentang belief. Beliefnya apa sih? Coba ya. Coba lihat nih. Pernah lihat iceberg yang kayak gini nih. Jadi gunung es yang ada di laut ya.
Nih gunungnya ada di atas, yang menenggelamkan kapal Titanic yang begitu besar, kira-kira ini gunung doang segini doang, padahal dalamnya gede, di bawahnya gede. Teman-teman, ini namanya belief, ya. Yang di atas ini namanya alam sadar. Yang di bawah sini namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini adalah belief-nya teman-teman, value yang teman-teman pegang, trauma masa lalu, fobianya teman-teman, ketakutannya teman-teman, itu semuanya ada di alam bawah sadar. Emosinya teman-teman, itu semua ada di alam bawah sadar. Jadi alam sadar, sadly saying, itu cuma 12%. Ambil apa namanya, porsi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sedangkan alam bawah sadar itu berapa? 88%. Jadi banyak orang bilang gini, lu mau sehat nggak? Mau, jawabannya. Mau punya nggak berat badan ideal? Jawabannya pasti mau. Lu mau nggak sih one day lihat anak-anak lu nanti bisa merit, bisa gede, sukses ya, bisa nanti one day kita main sama cucu sampai tua, tapi sehat terus gitu, masih bisa gendong-gendong cucu. Mau nggak? Mau nggak jalan-jalan, masih bisa jalan-jalan kemana-mana, enak, nggak tanpa sakit dan segala macam. Semuanya mau. Tapi pada saat menjalankan, kok berat ya? Kok males ya? Kok kayaknya bawaannya pengen cheating mulu ya? Bawaannya kayaknya pengen nanya mulu ya, mempertanyakan pembenaran diri banyak. Apa sebabnya? Nih macam-macam. Apa sih yang membentuk belief? Nomor satu, dan ini yang paling sering terjadi, repetisi masa kecil. Ingat ya, segala sesuatu yang sifatnya berulang, repeat, repetisi, diucapkan berkali-kali, itu akan jadi belief. Terutama pada saat kita masih kecil. Teman-teman, perlu teman-teman tahu bahwa anak kecil ya, umur 0 sampai 7, itu menyerap semuanya, itu bagaikan sponge, semuanya diserap. Saya kasih contoh gini, ada orang tua yang suka bilang gini, jangan hujan-hujanan nanti sakit, jangan hujan-hujanan nanti sakit, jangan hujan-hujanan nanti sakit, jangan kena hujan nanti sakit, hujan dikit, buru-buruan nanti sakit. Sampai gede, nanti anak ini pegang belief, kalau kena hujan, sakit. That's why sangat-sangat hati-hati ngomong sama anak. Ini berlaku juga sama orang-orang dewasa juga, ya kan? Repetisi, ya. Tapi masa kecil ini krusial banget. Kenapa? Apa namanya, dihubungkan sama pola makan ya, hubungan sama pola makan. Karena yang namanya orang tua kita zaman dulu itu nggak punya privilege untuk belajar makan atau diajarin caranya makan yang benar. Nggak ada kan? Eating reorder belum ada nih, ya kan? Diajarin cara makan yang benar. Oh, kalau kamu makan tuh porsinya mesti segini, kalorinya mesti kayak begini ya, nutrisinya gini ya. Ini penting buat kamu. Kenapa? Karena ini begini. Nggak ada tuh, nggak ada. Jadi apa yang disajikan di atas meja itu yang dimakan. Sama satu keluarga lagi dimakannya. Benar nggak? Gitu. Jadi apapun yang kita sajikan di atas meja itu yang dimakan satu keluarga. Makanya hati-hati juga. Oke ya. Boleh tahu nggak teman-teman di sini, misalnya contoh repetisi masa kecil tuh kayak apa sih? Misalnya contoh ya, ayo makan nasinya yang banyak biar nggak masuk angin. Ada nggak ya gitu tuh? Ada. Atau misalnya apa yang teman-teman ngalamin apa repetisi yang kecil yang sekarang mulai disadari? Coba ketik di kolom chat. Yang kayaknya kalau dipikir logika sekarang kayaknya nggak nyambung deh. Yang paling sering itu gitu. Ayo makan nasinya habisin, kalau nggak nangis. Nah, kan? Nggak nyambung. Mana ada nangis, bener nggak? Apa coba ketikin dong di kolom chat. Apa aja kira-kira yang teman-teman terima pada saat kecil? Ayo coba kita bikin sadar dulu ya. Jadi dari alam bawah sadar kita bikin sadar dulu. Ternyata kalau dipikir secara logika, kayak nggak bener deh. Harus makan nasi, kalau nggak nanti masuk angin ya. Oke. Itu tadi yang saya bilang ya. Makan yang banyak biar pinter gitu. Makan yang banyak biar pinter. Padahal nggak nyambung ya. Makan banyak makan kenyang. Kalau mau pinter mah belajar. Nggak nyambung. Gitu. Terus apalagi? Kalau nggak makan nasi masuk angin, harus makan sayur bisa biar sehat. Bagus. Ada bilik-bilik yang bagus juga. Terus apalagi? Makan yang banyak biar cepet gede. Oh, gede bener, akhirnya gede. Oh, bablas gedenya. Bahaya. Sayurnya nggak habis nggak apa-apa, dagingnya aja, kan dagingnya aja. Kalau makan harus habis, nanti nasinya nangis, ya itu paling sering ya.
Kalau nggak habis buang rezeki, mubazir katanya gitu. Nggak boleh buang-buang makanan. Setuju. Saya juga percaya nggak boleh buang makanan sih. Tapi kan nggak harus dimakan sekarang juga. Benar nggak? Bisa disimpan. Ada teknologi yang canggih banget. Saya nggak tahu teman-teman pernah dengar teknologi ini nggak ya? Namanya kulkas. Nah, itu ada tuh. Bisa buat menyimpan makanan lebih lama. Gitu. Ayo makan siang, kamu belum makan. Tadi cuma makan bakso doang. Ya ampun, makan bakso dibilang belum makan. Nah, itu tadi samrat. Kenyang banget samrat. Ya kan? Padahal bakso semangkok. Waduh. Banyak ya, teman-teman, ternyata banyak yang kayak gitu-gitu ya. Sadarin aja bahwa yang kayak gitu tuh gampang. Itu kan repetisi masa kecil. Belum makan kalau nggak makan nasi. Nah, ini banyak nih orang Indonesia nih. Tipikal banget ya. Tadi kan teman-teman itu adalah repetisi masa kecil yang dibawa sampai sekarang, bahkan mungkin teman-teman terusin lagi ke anak-anaknya secara nggak sadar. Kenapa sih tiba-tiba keluar kata-kata itu? Karena itu udah kayak program yang terprogram di dalam alam bawah sadar, sehingga itu juga yang keluar dari kita, ya kan? Benar nggak? Gitu. Sebenarnya sama aja habit. Yang diturunin itu habitnya, ya. Nah, makanya sekarang mulai rantainya kita putusin di sini nih, rantainya nih. Segala mitos-mitos, segala belief-belief yang salah, stopnya di teman-teman aja. Jangan diterusin lagi ke generasi selanjutnya. Saya percaya kalau teman-teman memilih untuk hidup sehat, generasi selanjutnya akan hidup sehat juga. Setuju ya? Oke, itu satu, repetisi, penting banget. Yang kedua, itu adalah trauma kegagalan. Apapun yang teman-teman udah lakukan di masa lalu, misalnya diet ini, diet itu nggak pernah berhasil. Kayaknya gue diet, macam-macam lah ya. Pakai produk inilah, produk itulah, ntar turun, ntar naik lagi. Ntar turun, ntar naik lagi. Lama-lama capek. Bener nggak? Waktu masuk sebuah program, misalnya eating reorder, ntar paling sama lagi kayak waktu itu. Ya nggak? Itu udah trauma tuh. Nah, kita berharap dengan teman-teman ikut ini, trauma itu mulai luntur, ya kan? Karena ternyata ini tidak sama Ferguson dengan yang lain-lain di luar sana, tidak sama, ya. Terus identitas atau jati diri ini penting banget sih. Identitas tuh gini, bagaimana teman-teman melihat diri teman-teman sesungguhnya. Nah, ini penting banget. Kalau teman-teman ngelihat I am a loser, then you are a loser. Belum mulai aja, udah bilang gini, ribet, makan kok ditimbang-timbang. Ngapain sih beli timbangan mahal-mahal? Bener nggak? Terus ada macam-macam lah pemikirannya, gitu ya. Coach, gue perlu nggak sih benar-benar beli timbangan? Perlu nggak sih makan ditimbang? Nggak bisa dikira-kira aja. Wah, banyak, ya kan? Jadi itu apa namanya, dari awal aja udah bilang kalau wah kayaknya udah berencana gagal gitu. Coach, nanti ada ini nggak? Ada cheating deh nggak lah? Belum mulai program udah minta cheating. Ya coba bayangin nggak? Ada yang kayak gitu loh teman-teman. Karena itu sebenarnya yang menyebabkan dia ngomong kayak gitu. Itu adalah sebuah rasa insecurity di dalam dirinya dia. Sebuah identitas yang dia bilang, gue nggak bisa. Meskipun dia tidak menyadari itu, tapi ada suara kecil dalam dirinya bilang gini, bisa nggak lu? Gitu. Ya, nanti kita pelan-pelan kita beresin, oke? Okay? Saya akan ngomong tentang identitas ini, khusus spesifik saya bahas nanti 2 minggu lagi. Wah, seru banget. Nanti tentang identitas saya, teman-teman jadi tahu, oh ternyata siapa diri saya sebenarnya, ternyata ini, gitu ya. Terus kejadian-kejadian di masa lalu. Nah, ini banyak juga. Contoh ya, di luar sana tuh banyak orang-orang yang mengalami hal-hal yang mungkin menggugah emosi mereka. Jadi bukan menggugah, maksudnya kayak sesuatu yang bikin emosi mereka jadi terganggu. Misalnya contoh, kehilangan seseorang, misalnya. Contoh, ya kan? Atau misalnya teman-teman ngerasa pernah gagal dalam berusaha atau apa. Pelariannya kemana? Paling gampang daripada narkoba ke makan, ya kan? Makan yang manis-manis, misalnya. Kesannya bikin kita seneng. Waktu itu saya pernah terapi orang, ya. Dia bilang gini, gue tuh kalau kalau misalnya apa namanya makan manis itu bikin gue happy, dia bilang gitu. Masa sih happy bener yang dialamin? Happy atau kepuasan sesaat itu beda sekali, ya. Seneng, happy itu bahagia, bahagia sama senang itu beda.
Kesenangan teman-teman bisa cari, kebahagiaan teman-teman tidak bisa cari. Kebahagiaan itu datangnya dari dalam. Kebahagiaan itu datangnya dari your being, siapa diri teman-teman sesungguhnya, jati dirinya teman-teman. Kalau teman-teman happy mah happy aja, ya kan? Di seluruh ini nih satu ruangan penuh orang-orang yang sedih. Teman-teman kalau happy, teman-teman bisa menebarkan kebahagiaan di tengah-tengah orang-orang itu. Tapi kalau di antara teman-teman semua yang happy, you can feel sedih loh di dalam. Bener nggak? Kelihatan di luarnya bisa seneng, tapi di dalam kita nggak tahu. Jadi pada saat kita makan yang banyak dan segala macam, wah gitu, yang namanya eating disorder, wah ini udah bahaya. Kalau udah masuk namanya eating disorder, wah itu bahaya, ya kan? Banyak yang ikut eating disorder atau nggak ngalamin misalnya contoh yang bulimia, tau nggak bulimia? Yang makan banyak terus dimuntahin, kayak gitu, karena dia takut gemuk. Ada tuh beberapa orang kayak gitu. Ada yang makan banyak karena dia menganggap dirinya dia itu adalah nggak layak untuk hidup sehat. Ada juga, wah macam-macam teman-teman, macam-macam. Ya, kalau dia ngalamin, nanti pelan-pelan ikutin aja programnya. Nanti hopefully at the end of the program, teman-teman bahkan akan lupa. Oh iya, dulu gue pernah ngalamin kayak gitu ya, gitu loh. Ya, oke. Saya mau ingetin teman-teman ya, orang-orang yang bertahan hingga coaching kelima. Keberapa? Kelima. Orang-orang yang bertahan hingga coaching kelima akan bertahan hingga akhir program. Dan orang-orang yang bertahan hingga akhir program akan mempunyai pola yang permanen. Siapa yang mau punya pola yang permanen, ketik di kolom chat mau. Yes, saya doain, kita semua doain ya. Supaya orang-orang yang ketik di kolom chat ini benar-benar gaya hidup sehatnya dipertahankan secara permanen. Yes, ayo siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang mau? Yuk, come on. Keren. Mau ya semuanya. Yes, ntar kita sama-sama jalanin ini dengan dengan sebuah sesuatu yang berbeda. Keren ya. Yang ketiga, last but not least, ini namanya your mindset. Penting banget, your mindset tuh penting banget ya teman-teman. Grup kita namanya Kepengen Sehat Club, bukan Kepengen Kurus Club, beda ya. KSC, bukan KKC. Ya, kepengen sehat. Siapa yang di sini kepengen sehat? Oh ya, kepengen sehat atau kepengen kurus? Yang kepengen sehat bilang sehat, yang kepengen kurus bilang kepengen kurus gitu ya, sehat ya. Siapa yang mau sehat? Ayo sehat dan kurus. Wow. Maruk ya. Masa dua-duanya dong? Pilih dong salah satu dong, ya kan? Kurus belum tentu sehat. Nah, bener nggak? Kurus belum tentu sehat loh. Barusan di batch 6, ya kan? Ada yang sharing tadi. Badannya ideal, tapi asam uratnya tinggi, ya kan? Rapotnya merah semua tuh. Hasil labnya. Umur 27. Bayangin ya, umur 27 rapot udah merah semua. Badannya kurus, teman-teman. Gitu. Bukan kurus kali, ideal. Benar nggak? Siapa yang mau punya berat badan ideal? Nah, gitu pertanyaannya. Gimana ya? Berat badan ideal itu bonus. Yang paling penting sehat dulu. Sehat, berat badan ideal. Wah, keren deh pokoknya. Sehat, kaya raya, bahagia, sejahtera. Wah, saya doain semuanya. Mantap. Ya, itu mindset yang pertama ya. Kita pengen sehat. Oke. Yang kedua adalah kita akan melakukan ini dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Bayangin aja, mana pernah seumur hidup tiba-tiba kita dapat satu komunitas keluarga baru isinya 100 orang, semuanya punya tujuan yang sama. Bener nggak? Semua punya tujuan yang sama. Dari awal teman-teman udah saling membantu. Yuk, cari timbangan ini nih, ini gue punya linknya. Wah, gini. Padahal teman-teman nggak kenal loh satu sama lain loh. Banyak yang nggak kenal kan? Tapi at the end of the program, you will feel like a family. Percaya deh sama saya. Tanya tuh para askos yang udah jalanin. Beberapa udah selesai kan. Kita tuh udah kayak keluarga. Kemarin ada anak-anak batch 2 janjian.
ketemuan sama anak-anak batch, ada yang dari 4, ada yang dari 5, ada yang dari 6, gabruk jadi satu. Wow. Baru ketemu saat itu juga, biasanya cuma online gini. Baru ketemu, ngobrol udah kayak, wah, udah kayak keluarga. Seru banget ya. Jadi kita akan jalankan ini dengan mudah dan menyenangkan. Katakan mudah dan menyenangkan. Mudah dan menyenangkan. Oke? Yang ketiga, sadari satu hal, bahwa hidup itu cuma masalah pilihan dan konsekuensi. Oke? Hidup kita itu adalah akumulasi atau akumulasi dari pilihan-pilihan yang kita pilih di masa lalu. Hari ini teman-teman punya berat badan sekian karena pilihan-pilihan di masa lalu. Betul? Ya, gitu. Teman-teman hari ini punya kesehatan yang mungkin sedikit terganggu. Kenapa? Karena pilihan-pilihan di masa lalu. Betul? Gitu. Jadi hidup cuma masalah pilihan dan konsekuensi. Apa yang teman-teman jalani di masa lalu, memilih masa lalu, konsekuensinya hari ini nih. Nah, tapi apa yang teman-teman putuskan hari ini, pilih hari ini, itu akan menentukan konsekuensinya hidup teman-teman di masa depan. Konsekuensinya apa? Bisa kesehatan yang membaik, bisa berat badan ideal, bisa membuang semua lemak-lemak yang membandel di dalam tubuh kita ini gitu ya. For information, saya ini lagi di rumah mama saya karena rumah saya lagi dibongkar kemarin, lagi direnovasi. Saya udah kurang lebih sebulan seminggu ada di sini, ya kan? Mama saya, kami kehilangan papa. Kami kehilangan papa di bulan Februari kemarin karena cancer. So itu cukup membuat sebuah mungkin ya apa ya ngomongnya sedih lah ya, kesedihan yang cukup mendalam gitu ya sama mama saya. Sehingga berat badannya naik nih dari bulan Februari sampai naik sampai kemarin itu waktu saya pertama kali di sini itu 80 kilogram, 80 gitu. Saya bilang thank you. Saya bilang sama mama saya, yuk kita sama-sama benerin lagi yuk, pola makan dan segala macam. Saya masakin dulu juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau dulu waktu kecil saya dikasih makan mama saya, sekarang saya kasih makan mama saya, lucu ya? Saya gitu. Saya kasih makan. Dulu saya makan tuh diambilin, disuapin. Hari ini saya masakin mama saya. Saya aturin menunya sekian dan segala macam gini-gini. Dan puji Tuhan, hari ini udah 1 bulan lewat 1 minggu, dia udah turun kurang lebih 5,5 kilo. Buat saya pribadi bukan masalah kiloan yang turun, tapi masalah bagaimana dia bisa jauh lebih bersemangat dibanding dulu. Wah, saya kemarin pagi-pagi udah telepon. Halo, kamu itu loh, melo dieteroi itu loh, kayak gitu kan. Mau saya orang Surabaya ya gitu. Itu enggak, ini bagus, ini nggak dikurang-kurangi porsinya kok, bener loh, katanya gitu. Wah, heboh sendiri cerita, udah jadi coach sendiri dia, ya kan? Hebat doi, ya kan? Gitu. Jadi saya bisa cukup berbangga karena saya bisa istilahnya membawa dampak buat beliau gitu. Amin, terima kasih. Oke, next. So teman-teman yang penting adalah temukan alasan kenapa teman-teman kepengen sehat. Ini penting banget. Jadi alasan ini adalah why-nya teman-teman, di mana teman-teman setiap kali ada masa down, ada masa jenuh, pasti ngalamin ada yang kayak gitu-gitu ya. Teman-teman akan balik lagi ke alasan yang utama ini, sehingga itu kan menjadi bensinnya teman-teman lagi. Oke? Orang kalau nggak punya why yang kuat, dia nggak akan bisa sampai ujung nih. Bener, oke. Tapi kalau ngomong alasan, ada 2 translation dari alasan. Kalau bahasa Inggris ya. Ada yang namanya reason, ada yang namanya excuse. Dua-duanya alasan. Kalau di bahasa Inggris, reason itu alasan, excuse itu bahasa Indonesia juga alasan. Tapi ini 2 hal yang berbeda, 180 derajat berbeda. Yang pertama reason, yang kedua excuse. Excuse itu alasan itu dalam arti berdalih, beralasan. Kalau reason itu why-nya kenapa teman-teman melakukan ini. Saya jelasin di awal dulu deh. Excuse dulu. Attempt to lessen the blame attaching to a fault or offense, seek to defend or justify. Jadi usaha bagaimana kita meredam yang namanya rasa bersalah, ya kan?
Atau misalnya kita caranya untuk mempertahankan diri, defend, atau membenarkan diri, justify, pembenaran diri keluarnya. Contoh nih, CNN nulis, banyak orang alami berat badan naik saat pandemi. Betulkah? Betul. Banyak orang yang bilang bikin ini jadi alasan loh. Bener nggak? Ayo, coba. Ini gara-gara corona nih. Gue jadi naik beratnya. Lu, kok jadi corona yang disalahin? Saya juga ikut ngalamin masa pandemi loh, tapi kok saya turun beratnya? Ya kan gitu kan. Jadi nggak bisa digeneralisasi teman-teman. Karena yang bikin teman-teman berat badannya naik adalah satu dan satu-satunya yang namanya surplus kalori. Nih, kebutuhan kalori teman-teman. Makan di atasnya kebutuhan kalori. Dan dilakukan secara konsisten. Tiap hari makannya lebih banyak dari kalorinya. Tiap hari makannya lebih banyak. Namanya juga, badan kita kan ibarat kata kalau kayak organ-organ tubuh itu kayak pegawai kan. Anggaplah, kita CEO-nya nih. Ini badan kita ini ada pegawai-pegawai, ini organ-organ tubuh nih. Dikasih kerjaan yang di luar SOP-nya dia kadang-kadang, yang benar-benar ditumpuk kerjaannya. Wah, gila ya. Nggak selesai kerjaannya, akhirnya ditumpuk di mana? Lemak. So lemak itu adalah kelebihan kalori yang ditumpuk selama ini, kita nggak sadar aja. Oke. Macam-macam lah, ada yang bilang, aduh gue nggak bisa masak lah, gue repot ngurusin anak lah. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak sehat, terus salahnya anak gitu, karena teman-teman harus ngurusin anak. Kasihan anak loh, jadi bersalah gara-gara kesehatannya teman-teman. Kasihan loh, dia jadi tersangkanya gitu. Terus nih gara-gara ini sih ini nih ngirimin gua kue mulu loh, yang memutuskan makan kuenya siapa ya kan? Jadi semuanya itu tanggung jawabnya di kita teman-teman. Bener nggak? Ya. Umur di tangan Tuhan, kesehatan di tangan kita. Terus jangan ngomong gini, ketika misalnya kita ngalamin sebuah penyakit karena pola hidup yang salah, terus kita bilang gini, ya Allah, kenapa ya Allah, kayak Baim ya kan? Ya Allah, kenapa ya Allah? Kok saya mengalami ujian ini? Teman-teman, yang mencobai diri sendiri, jangan nyalahin Tuhan. Kenapa Tuhan kasih cobaan? Bukan Tuhan yang kasih cobaan, kita yang mencobai diri sendiri. Ya, Tuhan udah kasih kesempatan loh. Tuhan udah kasih istilahnya setiap hari ini teman-teman bangun, bisa napas, bisa masih punya kesempatan. Itu Tuhan belum selesai sama teman-teman artinya. So jangan pernah teman-teman nyerah sama diri sendiri di saat Tuhan aja belum nyerah. Buktinya apa kata Tuhan belum nyerah sama teman-teman? Nih, hari ini teman-teman ada di sini. Ini artinya, kalau teman-teman percaya, Tuhan ini belum nyerah sama teman-teman. Dikasih jalannya. Setuju? Yang setuju ketik yes di kolom chat. Yang setuju ketik yes. Yes, 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 yes. Oke. Okay. Yes, good, that's good. Yes, yang ketik yes, saya doain supaya sehat, kaya raya, bahagia semuanya. Cakep. Sehat, kaya raya, gitu. Kalau udah kaya, nggak sehat mah sama aja bohong. Oke, alasan yang kedua, nih saya mau kasih ya. Alasan yang kedua, nih mungkin salah satu alasan kalau teman-teman nggak ngerti mau kesini mau ngapain, nggak apa-apa. Ya, saya kasih alasannya. Ya, reason, the power of the mind to think, understand, and form judgment by a process of logic. Saya terjemahin. Kekuatan pikiran, ya, kekuatan otak ya, untuk berpikir, mengerti, dan menilai sesuatu lewat proses yang namanya logika. Teman-teman kan udah dewasa kan semuanya dong. Tahu dong kalau nasi itu tidak mungkin nangis. Tahu ya? Nasi itu nggak mungkin nangis ya. Kalau makan nasi, kalau nggak makan nasi nanti nggak kenyang, teman-teman. Ya, makan roti kenyang juga nggak? Kenyang juga. Ya kan? Makan sayur kenyang juga nggak? Kenyang juga. Kenyang, kan logika dong. Kenyang itu apa? Kenyang adalah sebuah mekanisme di mana tubuh ini udah merasa cukup. Gitu. Jangan-jangan yang teman-teman rasain selama ini adalah tidak cukup. Ada rasa kayak pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Gitu.
Ya kan? Oke. Saya kasih nih, ini teman-teman nggak tahu kelihatan apa enggak nih, saya bacainnya. Ini dari Kemenkes RI. Penyakit jantung, penyebab kematian tertinggi, Kemenkes ingatkan cerdik. Oke. Satu, cek kesehatan secara rutin. Yang kedua, enyapkan asap rokok. Enyapkan asap rokok. Yang ketiga adalah R, rajin aktivitas fisik. Oke. D, diet seimbang. I, istirahat cukup. Yang kelima, yang keenam terakhir, kelola stres. Kan, balik lagi kan di stres kan, di mindset lagi kan. Kemenkes aja udah ini, udah ingetin gitu. Jadi apapun tujuan-tujuan kita, saya tahu semua teman-teman di sini punya tujuan mulia dalam hidup. Mau umur panjang, mau ada terus buat anak-anak. Anak-anak saya tiap hari berdoa, ya kan? Kita biasain kita doa sama-sama pagi, ya. Mereka doa, Tuhan, misalnya bless daddy, bless mommy, so they can have a long life. They can have a long life, so they can watch us grow. Dia bilang gitu. Dan saya mengamini itu setiap pagi. Gitu. Supaya umur kita panjang. Ya, oke? Jadi hati-hati teman-teman. Ya, maksudnya nggak enak gitu. Kalau misalnya udah, apa ya, nanti dalam perjalanan teman-teman akan ketemu gini. Ah, lu nggak asik banget lu, diajakin makan sekarang nggak bisa. Lu diet mulu lu. Nggak asik banget sih gitu, bilang sama teman-teman di luar sana yang bilang kayak gitu. Lebih nggak asik kalau gua kena jantung. Nah itu lebih nggak asik. Ya, lebih nggak asik. Oke, saya mau ceritain reason saya. Hidup panjang buat keluarga itu alasan nomor satu. Kenapa? Ya karena Tuhan udah titipkan mereka menjadi tanggung jawab saya. Benar nggak? Saya memilih untuk punya keluarga. Anak-anak saya nggak bisa memilih. Mereka nggak punya pilihan. Ya kan? Saya memilih yang terbaik buat mereka. Kalau saya mau hidup panjang buat keluarga, saya percaya pilihan-pilihan saya akan mempengaruhi pilihan satu keluarga. Karena saya adalah orang tua. Bener nggak? Apapun yang saya pilih buat anak saya, itu yang diberikan. Sembari anak masih belum bisa berpikir sendiri, maksudnya. Kan anak-anak itu kan gitu kan ya, kadang-kadang ya. Nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nggak tahu mana yang perlu, mana yang enggak. Disuruh sikat gigi, ayo sikat gigi, malesnya setengah mati. Disuruh mandi, buset, 2 hari bisa kalau nggak disuruh mandi, nggak mandi. Tapi yang kita ciptakan adalah apa? Habit. Awalnya, ya kan? Ayo sikat gigi, dipaksa sikat gigi, dipaksa. Sekarang coba teman-teman, coba nggak sikat gigi sehari, enak nggak? Nggak enak kan? Padahal dulu waktu belajar sikat gigi, nggak enak juga. Jadi ini cuma masalah kebiasaan doang. Sama di rumah saya, sudah tidak akan ada, teman-teman tidak akan menemukan yang namanya snacks, yang chips, whatever. Nggak ketemu. Kenapa? Kalau ada di depan mata, dimakan teman-teman. Nggak usah sama anak-anak, sama kita juga. Bener nggak? Kerupuk, ya kan, toples-toplesan, kerupuk, emping, ya. Teman-teman, saya mau kasih tahu ya, kerupuk putih, tahu dong kerupuk putih yang di warung tuh, kerupuk putih, tahu dong. Kerupuk apa sih namanya? Kerupuk apa sih? Yang kayak gitu tuh. Eh, ya itulah ya, kerupuk warung saya bilangnya gitu. Yang kalau kalau misalnya makan soto dicelup-celup ya, tahu dong, enak banget ya makan bakso. Ya. Satu kerupuk ini, satu kerupuk ini, itu kalorinya sama satu piring nasi, sama ya. Jadi, aduh, gue tuh ya kerupuk aci, bener ya. Terus, aduh, gue tuh ya padahal udah makannya dikit loh, tapi kok berat gue nggak turun ya? Ya dikitnya makan apa? Makan kerupuk kambing, ya kan, sama aja bohong, ya kan? Terus makan apa? Rempeyek. Wah, rempeyek itu paling tinggi loh teman-teman. Rempeyek itu paling tinggi kalorinya. Makan peyek, Bu Angela udah ketawa-ketawa aja makan peyek. Ya. Yang berasa kesindir nggak apa-apa ya. Ya kan? Iya, gitu.
Siapa yang sambil di rumah ya nonton drakor, nonton Netflix ya kan, kerupuk satu satu toples ya kan, pelan 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 habis. Itu berapa ribu kalori sekali makan itu teman-teman, ya ampun nih. Satu bag of apa chips, teman-teman tahu keripik kusuka nggak? Keripik kusuka, keripik singkong, singkong bagus. Wah, untuk kesehatan, betul ya kan. Ini teman-teman hati-hati ya. Keripik singkong itu satu bag itu dilihat di belakangnya. Kalori apa bukan kalori apa namanya total energi dalam kilokalori 140 kalori segede gini. Oke. Per serving 140 kalori. Sarannya adalah serving suggestion 20 serving. You know? Artinya satu bag itu yang gede itu harusnya dimakan 20 orang. Tapi kamu makan sendiri. Jadi kalau dihitung 140 dikali 20. Nah, no. Hitung udah berapa, ya kan? Terus masih bilang, "Aduh, gua kok makannya dikit masih tetap naik ya berat gua." Hey, itulah sebabnya ya. Teman-teman semua udah nonton videonya Pendeta Asaf Immanuel, ya kan? Di mana dia udah nggak punya pilihan, teman-teman. Udah divonis mati sama dokter. Tahun 2021 ini harusnya dia nggak ada. Seumur hidup makan obat, suntik insulin. Ginjal kanan udah dibuang satu, kena kanker. Kena kanker paru, kena tumor ya kan. Kena kanker paru-paru. Pasang ring di jantung. Kena diabetes. Teman-teman, masa iya kita harus ngalamin dulu kayak gitu? Baru kita mulai bertobat? Nggak harus dong. Orang pinter belajar dari kesalahan dia sendiri. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Nggak perlu kita yang ngalamin duluan. Masih mending teman-teman dapat kesempatan malam hari ini buat bisa hidup sehat gitu ya. Dia bilang, jangan ngaku sayang Tuhan keluar sama keluarga kalau nggak sayang tubuh sendiri, dia bilang gitu. Kemarin saya baru ketemu sama dia, belum lama, sekitar 2 minggu yang lalu, sehat banget, masih jaga pola makan sehat, masih jaga pola exercise-nya, masih terjaga terus. Kenapa? Yang dirubah bukan sekedar diet, tapi pola pikir yang berubah, permanen, teman-teman. Oke? Ini juga ada kok Judi sama Ciana. Gara-gara papanya kena prediabetes, satu keluarga akhirnya ikutan. Dan hari ini mereka semua satu keluarga punya berat badan yang ideal. Keren banget. Saya selalu percaya, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saya percaya itu, saya pegang. Perubahan diri memerlukan perjuangan, bukan dengan sekedar duduk diem. Berjuanglah demi perubahan diri dan betulkan keinginan kita. Beri ruang terhadap perubahan. Saya tahu perubahan itu mungkin nggak enak, ya, nggak nyaman awal-awalnya. Tapi kita build aja habitnya, jalanin terus. Ntar lama-lama juga nyaman. Oke? Ada Iren hari ini nggak bisa datang, ya, karena dia baru berduka karena neneknya baru meninggal. So tadi dia minta izin, sorry saya nggak bisa join. It's okay, Iren, family first, saya bilang gitu. Iren luar biasa. Iren itu udah kehilangan. Ini fotonya belum yang baru ya. Sebenarnya dia itu udah kehilangan 27 kilogram. Iren itu. Tahu nggak? 27 kilogram itu seberat tabung gas biru atau yang pink yang sekarang tuh. Tuh 27 kilo tuh teman-teman. Bayangin ya. Selama ini ngangkut-ngangkut ya. Teman-teman di sini ada yang punya dispenser yang galon atas apa galon bawah? Kalau galon bawah kan tinggal masukin. Yang galon atas deh, galon atas. Coba. Ya. Ngangkatnya gini nih, ngangkatnya grup langsung gitu atau digendong-gendong dulu ya nggak, semenit 2 menit ya kan, gendong-gendong dibawa jalan-jalan gitu nggak? Ngapain ya, kayak orang gila ya, bener nggak? Tapi selama ini teman-teman yang kelebihan 20 kilo, kelebihan 19 kilo, hey, Anda sedang menggendong galon,
Jadi pertanyaannya, Anda itu adalah orang apa motor bebek? Bentar lagi buka tuh, ya kan? Apa namanya, usaha air isi ulang. Ya, jangan digendong-gendong terus, capek teman-teman. Ya, ini bukan soal kompetisi, ini soal konsistensi. Nah, ini ada orangnya. Cilina mana ya? Cili mana ya, Cili ya? Hadir. Cili kita tonton. Nah, ini dia nih Cili. Cili ini, waduh, pembukaan gue gitu. Cili ini, bentar ya, saya highlight dia dulu nih. Cili ini per hari ini sudah mencapai berat badan idealnya. Keren. Mau lihat nggak bodinya Cili sekarang? Yang mau lihat ketika lihat mau dong, mau gitu. Nih saya kasih lihat nih. Mau lihatnya di gambar apa live? Ayo, ayo. Kalau live sambil joget-joget gitu, Cili. Oke ya. Nih gue kasih lihat nih. Beuh, cetak di rumah gue aja kagum loh. Gila. Keren. Cili ceritain dong sedikit testimoni mungkin buat teman-teman yang di sini, kasih semangat juga yang baru mulai. Silakan. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan saya dengan Cilina, panggilnya Cili ya. Dulu kalau lihat tadi badan yang baju hijau itu Ulang. nggak usah diulang kali kok serem amat ya. Itu Ini mak lu kan? Ini mama lu kan? iya betul. Bukan, itu bukan saya gitu ya. Jadi itu apa namanya, berat tambah berat lah pas lagi pandemi ya, atau pandemi di rumah terus gitu ya. Jadi apa namanya, ikut eating reorder. Terima kasih banget sama Uca. Di sini ada Uca, ada Coach Chandra juga. Jadi dari gara-gara bertanya soal oatmeal gitu ya, ternyata memang udah jalannya lah dipertemukan. Akhirnya saya nanya, dijelasin dengan jelas. Akhirnya langsung hari itu juga langsung join gitu. Nah, kenapa sih mau ikut? Karena postur tubuh yang besar dulu itu sebenarnya pernah jatuh lagi tugas. Jadi kaki kiri, lutut kiri itu cedera lah ya, dan ligamennya robek sehingga diharuskan operasi. Operasi kan takut juga ya gitu. Gimana caranya? Kalau menurut dokter harus apa namanya, turunin berat badan. Diet segala macam, itu jatuh 2019, tapi ternyata malah 2020 tambah naik. Itu paling berat selama saya sampai seumur ini ya, di angka hampir Apa beratnya Cili? Ceritain. 75. 75, oke. Ya, 75 beratnya. Dan itu jalan juga kayak nenek-nenek gitu ya, naik tangga juga nggak bisa. Mungkin karena satu kantor sama Uca, mungkin Uca kalau lihat gitu ya, naik tangga itu nggak kuat lah, harus pegangan di railing gitu. Dan jalan juga bunyi kakinya, cetuk 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 gitu, kayak ada kaitnya gitu kan. Nah, akhirnya udah mulai jalanin dari tanggal 26 Juli sampai sekarang per hari ini berat badan saya di 58 kilo. Iya. Keren. Banyak banget. Berarti Ya, 17 kilo ya? 17 kilo ya. Jadi Keren. apa namanya, pasti lebih sehat, lebih fresh, baju juga udah muat, baju-baju lama, bahkan baju lama kegedean. Akhirnya bongkar-bongkar lemari anak, pakai bajunya anak gitu ya, celananya anak gitu. Anakku umur 14 tahun. Jadi pakai baju anak. Nah, buat apa sih begini gitu ya? Sebenarnya bukan cuma karena badan jadi kurus apa segala macam. Intinya sebenarnya baru kali ini belajar mindsetnya bahwa hidup sehat. Makan sehat, makan diatur, masak sendiri, yang tadinya mungkin nggak ada waktu lah, bilang apa segala macam, pergi kerja pagi pulang malam, jajan terus, makan Indomie kesukaan saya, makan bakso, makan bakmi gitu ya, itu udah nggak bisa diomongin lah. Kadang-kadang mie juga dua porsi loh gitu. Tapi karena mikir mungkin nanti pengen banget hidup panjang, hidup sehat, terus bisa lihat anak wisuda, bisa lihat anak nikah, punya cucu, gendong cucu kan nggak mau ya, ngangkat cucu gitu, terus pinggang Encok gitu deh. kan, encok-encok itu nggak mau. Jadi maunya sehat. Terus tadi juga saya ada bilang
mau jalan-jalan, masih jalan-jalan di mall, mungkin liburan pas segala macam, nggak mau pakai tongkat gitu kan. Jadi mau hidup sehat lah, umur panjang gitu. Kalau dulu kan ada di kantor tuh kalau manggil dut dut gitu, panggil dut lo bayangin, dut dut, mana dut, makan dut gitu. Dulu jadi nggak pede, pakai baju maunya gede-gede supaya lipetan lemaknya nggak kelihatan. Baju saya tuh lebar-lebar gitu ya, kemeja lebar, celana jeans lebar, karena supaya nutupin, bilangnya sih keren, gaya lagi zaman sekarang. Tapi sebenarnya nutupin Sekarang badan yang kemana-mana gede. pakai bikini dia. Enggak dong, belum. Jadi Belum. kayak gitu, belum akan ya, salah ya. Jadi Iya. gitu maunya sehat lah. Kayak contoh Sofia Lacuba, umur 50. Wih. Badannya bagus, sehat gitu. Makannya juga makan sehat. Jadi mau kayak gitulah. Hidup sehat Dulu terus gitu. insecure, sekarang bersyukur. Ya bersyukur banget. Ini Hidup gara-gara hanya sekali. betul. Dulu nonton filmnya Koko Ernest. Iya. Oh, iya, iya. Jadi lihat dari situ tadinya oh ya udahlah pembenaran diri, nggak apa-apa lah, cinta diri sendiri ya kan, gendut juga nggak apa-apa, yang penting sehat gitu. Tapi ternyata nggak bisa lari, jalan nggak bisa jauh-jauh, kaki bengkak terus lututnya gitu. Tiap malam kadang-kadang kompres. Tapi sekarang udah enggak sih. Puji Tuhan. Oke, wah keren ya, tepuk tangan buat Terima Cili ya. kasih. Wih, luar biasa, keren. Thank you Cili. Terima kasih. So itu teman-teman, apa namanya, umur di tangan Tuhan, kesehatan di tangan kita. Ini quote yang teman-teman harus bawa seumur hidup teman-teman. Oke, betul, umur di tangan Tuhan, kesehatan tanggung jawabnya kita. Ya, siapa di sini yang kaget lihat timbangan yang namanya body age di Omron atau di Tanita? Siapa yang kaget? Surplus berapa Anda? Berapa? Aduh, tua. Jadi di sini kita adalah golongan oma-oma dan opa-opa. Aduh, gila tambah 19 tahun, ya ampun. Nanti kita bikin semuanya awet muda ya. Cili sekarang timbangannya berapa? Coba sebutin timbangan apa namanya, lebih muda berapa dari usianya? Dulu waktu mulai 58, pada umur Hmm. 42. Sekarang di 37. Lebih muda ya. 37. Keren. Lebih muda. Ntar makin lama makin muda gitu. Terus bayi lagi, dibalik Bayi dong. lagi. Anak kecil lagi. Gitu ya teman-teman ya. Oke. So itu aja yang saya mau sampaikan. Saya akan masuk ke menu ya. Sebelum masuk ke menu ya, saya mau kasih info teman-teman. Kita kasih tahu sekarang nggak ya? Kasih tahu sekarang nggak ya? Ntar ya menu dulu deh. Menu dulu ya teman-teman ya. Siapa yang excited mau menu? Sebentar, copy dulu linknya. Nih, saya kasih di kolom chat ya menunya, silakan itu tolong dibuka dulu. Sama saya juga akan kasih di grup WA. Nah, ini dia. Nah tuh, silakan dibuka. Bisakah? Aman? Harusnya bisa. Bisa? Bisa ya. Perhatiin ya teman-teman, ini penting ya, menu ya. Oke. Ada yang berkendala? Harusnya enggak ya. Oke, teman-teman perhatikan, ini menunya ya. Di awal teman-teman pilih aja. Ini kan format kayak gini mungkin waktu waiting list juga udah sempat lihat. Tapi ini lebih detail. Jadi full name, tulisin Roy Irawan gitu ya. Emailnya bla 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 @gmail.com misal gitu ya. Jangan sampai salah ya. Nanti karena kita kirimnya ke email.
Nanti kalau salah nanti nyasar atau bounce back, nanti emailnya nggak ketemu. Gender, umur 40 tahun misalnya gitu. Tingginya berapa? Misalnya teman-teman 175 misalnya gitu ya. Terus beratnya misalnya 103 misalnya gitu. Ya. Fatnya misalnya berapa? Misalnya 35 ya, pakai koma ya teman-teman, 5 misalnya gitu. Nggak usah ditulis satuan ya. Maksudnya gini, kalau tinggi badan nggak perlu kasih sentimeter, kayak saya udah tahu juga nggak mungkin 175 meter kan, nggak mungkin ya kan. 40 tahun gitu, nggak mungkin 40 abad tuh nggak mungkin juga. 103 kilo nggak mungkin ton. Ya, fat segala macam, visceral fat tulisin misalnya 12 atau berapa. Muscle juga, misalnya muscle-nya 26 ya kan. Body age berapa, misalnya tadi yang tekor 19 tahun ya kan. Misalnya 59. Wow. Resting metabolism atau basal metabolic rate. Kalau di Tanita tulisannya basal metabolic rate. Kalau di Omron tulisannya RM, resting metabolism. Biasanya ini angkanya ribuan, teman-teman. Misalnya 1, 2, 3, 5 gitu. Atau 1, 3, 5, 6 atau whatever lah ya. Yang tertulis di timbangan. Nimbangnya kapan? Nimbangnya besok pagi setelah buang dosa dan buang beban hidup ya, semua terserah. Silakan dibuangin semua dulu ya. Dengan baju yang minim, teman-teman nimbang supaya beratnya bersih. Oke? Terus BMI juga, BMI ini biasanya angkanya dari misalnya 32,6 misalnya gitu ya. Isi semua. Teman-teman kalau ada medical condition, other condition tetap ditulisin di sini, meskipun kemarin kan saya udah nulis coach di apa namanya form itu, nggak, saya soalnya nggak hafalin satu-satu ya, itu buat data. Jadi teman-teman tetap tulis apa misalnya. Oh iya, satu lagi disclaimer lagi ya, saya bukan dokter, saya bukan apoteker, jadi jangan tulis yang namanya obat, nama obat, terus berapa miligram. Saya nggak ngerti ya. Teman-teman tulis kondisinya aja, misalnya hipertensi, misalnya gitu. Hipertensi. Teman-teman mau tulis misalnya 150 per misalnya 95, whatever, itu masih boleh gitu ya. Terus misalnya apalagi misalnya diabetes tipe 2, misalnya kayak gitu. Terus misalnya teman-teman punya alergi, boleh juga alergi apa misalnya. Saya alergi duit misalnya gitu. Ya, siapa tahu ya kan. Apa misalnya terus kurang kurang omset. Oh jangan ya, kurang omset yang ditulis ini. Saya nggak bisa bantu kalau itu. Apa misalnya ada yang ngalamin misalnya whatever, apa sakit-sakit ya, tulisin semua di sini, termasuk teman-teman yang mau puasa Senin Kamis. Nah ya, tulisin ya, nanti saya kasih menu khusus puasanya. Oke. Terus misalnya teman-teman ibu menyusui, menyusui bisa juga di situ ya. Atau misalnya ada radang sendi ya kan, sakit lutut. Wah, ini orang banyak penyakitnya ya, banyak banget tuh penyakit ini orang. Apalagi misalnya ya, kebotakan dini. Oh enggak ya, jangan, itu saya nggak bisa. Apa ya misalnya Nyindir, nyindir, kok nyindir. nyindir ya, kok berasa kesindir sih, saya nggak bermaksud nyindir loh. Ini sekarang tahu kan kenapa saya pakai topi, karena dibuka sama aja. Apalah yang lain ya, misalnya whatever ya, silakan. Yang mau duluan silakan, nanti saya akan kasih rekamannya ya. Nanti kita akan kasih rekamannya buat teman-teman yang nggak bisa datang juga, ada beberapa yang izin juga tadi. Oke ya, aman ya. Medical other condition ditulisin semaksimal mungkin, sedetail mungkin. Ada yang kemarin ada autoimun, sekarang udah sembuh. By the way, autoimun. Autoimun bisa ini loh, bisa remisi ya kan. Terus kemarin tadi ada yang ini tiroid. Wah, macam-macam lah ya. Teman-teman tulisin aja. Tulisin aja. Oke, nomor 14 sampai ke bawah ya. Perhatiin nih, penting. Breakfast time, teman-teman silakan pilih sesuai dengan kenyamanannya teman-teman dan juga aktivitas teman-teman sehari-hari. Oke.
Misalnya mau breakfast jam 7. Ya udah jangan terlalu mepet sama jam bangunnya. Misalnya bangunnya jam 6. Ya udahlah, breakfast jam 7 jadi punya time buat siap-siap dan segala macam. Nanti simple kok breakfast. Oke. Breakfastnya boleh pilih antara mau roti gandum atau mau putih telur, boleh dipilih. Salah satu aja ya, pilih salah satu karena memang nggak bisa dipilih dua-duanya. Salah satu aja. Morning snack ya, jarak antar meal. Perhatiin ya, jarak antar meal 2 sampai 3 jam maksimal. Ya, 2 sampai 3 jam maksimal. Jadi misalnya contoh, kalau teman-teman pilih jam 7, artinya morning snack-nya antara jam 9, 9.30 atau jam 10. Ini maksimal nih, 3 jam. Oke? Anggaplah teman-teman 9.30. Oke, 2,5 jam ya. Oke. Sesuaikan dengan aktivitas teman-teman. Nanti saya yakin mungkin 2-3 hari ke depan itu namanya penyesuaian. Mungkin aduh, ini kayaknya kok gue buru-buru ya kalau pagi ya. Ini gini kayak persiapannya kayaknya kurang kurang gimana. Nah, nanti teman-teman inilah selama 3 hari itu nanti back and forth pasti ada penyesuaian ya. Roti berapa lembar putih telurnya nanti itu akan disesuaikan dengan hasil timbangannya teman-teman ya. Porsi nanti akan dapat masing-masing orang beda-beda karena nggak bisa disamain. Kebutuhan kalorinya beda, gendernya beda, tinggi badannya beda, apa namanya macam-macam faktornya. Alasan kesehatan juga salah satunya. Oke. Morning snack pilih antara apel atau pir hijau. Pilih. Pir hijau bagus banget. Apel juga bagus sih. Tinggal pilih aja. Oke. Lunch time teman-teman pilih. Ingat ya, 2 sampai 3 jam antar meal. Oke, misalnya lunch time teman-teman pilih jam 12. Oke. Atau misalnya aduh, kalau jam 12 tet kayaknya agak ini mesti cari tempat 12.30 misalnya gitu. Oke. Lunch carbs ya. Nanti pertanyaannya nanti saya jawab di akhir ya. Oke, nanti saya lanjut dulu sampai habis itu kita jawabin pertanyaan. Lunch carbs teman-teman silakan karbohidrat pilih antara nasi putih atau nasi merah atau kentang, teman-teman boleh pilih. Oke, nasi putih, nasi merah atau kentang, silakan ya. Terus proteinnya teman-teman boleh pilih ayam tanpa kulit atau ikan. Ini bisa tukar-tukar ya. Ayam tanpa kulit atau ikan bisa tukar-tukar. Terus teman-teman boleh telur, boleh juga. Boleh tahu juga. Mungkin di sini ada yang vegetarian, mungkin nggak makan daging. Boleh ya kan? Silakan pilih telur atau tahu silakan. Oke. Terus lunch fiber, ini penting banget ya. Sayurnya. Sayurnya teman-teman pilih antara sayur daun hijau, daun, segala sesuatu yang bentuknya daun dan hijau. Apa aja? Bayam, kangkung, misalnya pokcoy, apalagi yang bentuknya daun, selada, terus apalagi ya, daun pisang, jangan ya, daun pisang jangan dong. Susah punyanya. Macam-macam ya. Brokoli, labu siam, bagus banget labu siam tuh, wah, menu andalan saya. Salah satunya. Terus tomat cherry juga boleh yang kecil-kecil gitu ya, yang kecil-kecil gitu. Terus teman-teman boleh pilih afternoon snack ya. Eh, Pertanyaannya nanti ya, pertanyaan nanti dijawabin. Nanti kita di belakang jawabin sama-sama, jangan diketik dulu, coach tolong. Afternoon snack jam 3 misalnya atau jam 3.30, silakan pilih aja, boleh. Antara buah naga atau pisang yang paling convenient buat teman-teman. Jadi misalnya yang sering-sering keluar, kalau mau teman-teman mau convenient ya pisang aja lah. Pisang kan gampang ya. Cari di mana-mana ada, di Indomaret juga ada kalau mau. Gitu. Buah naga ya kalau misalnya teman-teman mau bawa silakan, boleh juga. Dinner time. Dinner time silakan pilih, misalnya mau teman-teman pilih jam 6. Tadi jam berapa? Jam 3, jam 6. Oke, apa saya 3 jam. Karbohidrat silakan pilih salah satu. Yang paling nyaman aja. Bagusan mana coach? Nasi putih, nasi merah, sama aja. Ya, sama aja. Gitu. Cuman masalah kebiasaan aja. Dinner sama, pilih salah satu. Oke? Pilih salah satu aja.
Boleh dikombinasi, misalnya contoh ya, teman-teman siang mau makan yang lebih heavy, misalnya ayam, malam mau makan yang lebih light, telur atau tahu, boleh juga, silakan. Ya, dinner fiber dipilih ya, salah satu. Nanti ini akan, teman-teman jangan kaget kalau misalnya teman-teman udah pilih, tiba-tiba menunya keluarnya berbeda. Karena mungkin ada sesuatu hal yang saya lihat di kondisinya teman-teman. Oke, either di kondisi kesehatan atau kebutuhan teman-teman secara umum, nanti saya akan sesuaikan gitu. Jadi nanti nggak ada yang nanya, kok gue pilihnya brokoli, tapi dikasihnya misalnya labu siam ya, kenapa ya? Nggak usah dipertanyakan, diikutin aja, ikhlas. Karena kemungkinan besar saya ngelihat sesuatu yang ada di datanya teman-teman dan menurut saya penting untuk dilakukan perubahan, gitu ya. Evening snack sampai malam loh, kita makan 6 kali ya teman-teman ya. Jangan bosen-bosen, kerjaan kita cuma makan-makan, tidur, sama jalan-jalan. Saya jam 9 nih. Apa nih? Pilih salah satu. Apel, pilih jauh. Pilih ya. Oke. Nah, ini penting banget. Boleh di-capture, boleh juga, silakan. Di-capture ya. Very important ya. Boleh di-capture ya. Oke. Umur di tangan Tuhan, kesehatan tangan kita. Catatan penting, lakukan konsisten selama 2 minggu ke depan. Ya, menunya berapa lama? 2 minggu. Oke, teman-teman kalau punya multivitamin di rumah apapun itu boleh diminum pada saat breakfast, silakan. Nanti pertanyaannya nanti ya. Silakan ditulis dulu nggak apa-apa, tulis dulu nggak usah dijawab dulu. Nanti saya jawabin satu-satu. Oke, tulis saya dulu nggak apa ya. Omega 3 dosis sesuai instruksi. Kalau teman-teman dosisnya misalnya di botolnya instruksinya sekali minum 2 ya 2 silakan. Karena beda-beda ya, gitu. Multivitamin omega 3 merek apa, Coach? Terserah mau merek apa aja ya. Soalnya saya nggak di-endorse juga. Kecuali ada yang mau endorse saya, mungkin bisa juga. Jalan santai, nah penting ya. Jalan-jalan minimal 30 menit per hari. Ya. Saran saya untuk teman-teman yang berat badannya obesitas, termasuk obesitas, artinya dengan BMI di atas 35, itu jalannya 30 menit ya paling lama. Kalau ada kendala, awal-awal nggak usah dipaksain. 15 menit, 20 menit cukup. Ya, sakit gitu lututnya atau apa gitu. Nanti kasih tahu ya. Maksimal 60 menit per hari. Ya, maksimal 60 menit per hari. Tidur minimal 8 jam ya. Saya tahu banyak orang yang struggle di tidur ya. Tapi percayalah teman-teman, kalau teman-teman jalanin pola makan sehat, nanti tidurnya lebih nyenyak juga. Bener, serius. Tidur 8 jam. Oke? Air putih minimal 3 liter per hari. Termasuk kopi hitam, boleh ngopi. Tetap boleh dong, ngopi dong. Teh tawar boleh. Minum es boleh nggak? Boleh, es batu silakan. Ya kan? Terus udah gitu sparkling water, plain soda, club soda gitu kalau teman-teman suka, boleh juga. Ya. Itu semuanya 0 kalori ya. Kopi hitam, teh tawar, es batu. Kalau katanya minum es bikin gendut. Salah. Minum esnya jangan pakai campur ya, es campur ya. Gula semua. Es biasa mah enggak, itu mah air mah 0 kalorinya. Sementara dihindari dulu ya, sementara aja. Gula, kacang-kacangan, minyak dalam bentuk apapun, butter, mentega, santan, olive oil, bla bla bla. Tolong dihindari dulu ya, sementara. Tolong dihindari sementara. Oke? Makan tepat waktu, ini penting banget makan tepat waktu ya. Toleransinya cuma 10 menit doang. Misalnya teman-teman jam 3, artinya jam 3 kurang 5, jam 3 lewat 5, itu teman-teman waktunya makan. Saran saya, pakai yang namanya alarm. Bunyiin tuh 6 kali sehari. Misalnya 30 menit sebelum, udah bunyi tuh dia, jadi ngingetin. Atau kayak saya biasanya 15 menit sebelum udah bunyi. Gitu. Ya. Ayam ikan boleh ganti-ganti? Nggak boleh. Ayam ikan boleh ganti-ganti. Ya. Nah ini seru nih. Cara masak, mengolah menu.
Mau pakai kecap manis, mau kayak pakai kecap asin, mau pakai sambal botol, tomat, teriyaki, bumbu yakiniku, bumbu barbeque, saus tiram, dan semua saus-saus yang ada di muka bumi. Pakai aja ya teman-teman ya. Bikin makanan yang enak. Ya, ada orang yang susah masak, kalah gampang ya kan. Beli ayam ya kan, diungkep aja, tuangin saus teriyaki. Diungkep dikit, jebret, tutup, beres. Aman ya, gampang gitu. Mau bikin pakai bumbu yakiniku atau bikin pakai bumbu kalbi ya kan kalau Korea ya. Udah nggak? Nggak apa-apa, makan aja. Aku bikin ini boleh nggak brokoli saus tiram? Wah, asik tuh ya, pakai bawang putih, pakai saus tiram. Udah ya. Bawang-bawangan by the way, merah, putih, bawang bombay, daun bawang, terserah, pakai aja ya. Sementara pakai itu ya. Jangan pakai bawang goreng dulu ya. Oke. Bumbu dapur, garam, merica, pala, tumbar, penyedap ya kan, MSG, atau teman-teman mau pakai misalnya apa kaldu jamur yang sering-sering ya, totole gitu-gitu ya. Silakan pakai aja nggak apa-apa. Tapi secukupnya aja ya, jangan berlebihan juga. Oke. Terus udah gitu apa lagi tadi? Rempah-rempahan. Nah, ini penting nih. Indonesia ini kayak rempah-rempahan nih pakai aja ya. Rempah-rempah ini very very good, kunyit, jahe, segala macem. Pakai deh, bikin makanan jadi enak. Mau bikin soto, boleh ya kan? Mau bikin apa lagi ya? Mau bikin ayam kuning, boleh. Kalau teman-teman ada air fryer di rumah, mau pakai goreng-goreng pakai air fryer aja, boleh kan? Boleh. Gitu ya. Tapi kalau misalnya mau simple ya udah dipensir aja lah, taruh di itu gitu. Atau dibikin ikan, misalnya mau dibikin tim, mau dibikin bakar, dipanggang terserah ya. Pakai bikin ikan bumbu bakar kecap gitu ya. Wah, pakai bawang putih, bawang merah sama jahe campur kecap. Terus udah gitu dibakar, makan pakai nasi, pakai sayur dilalap. Oke. Pencetin itu apa jeruk jeruk limau di atasnya. Mantap. Bikin yang enak. Oke. Minyak 1 sendok teh per mil itu maksimal ya. Jadi misalnya teman-teman mau numis-numis gitu ya, pakai minyak 1 sendok teh aja cukup kok. Gitu di teflon atau di mana gitu ya, pakai minyak dikit nggak apa-apa. Oke. Terus ada yang kemarin pinter dia kan, susah itunya apa namanya naker, ya udahlah dia beli yang semprotan itu, tau nggak sih, semprotan yang botol-botol semprotan itu, minyaknya taruh di semprotan, semprotnya gitu, disemprot di pennya gitu, jadi kan rata langsung gitu kan. Bisa juga, terserah boleh juga. Gula diet boleh Tropicana, Equal, stevia, apapun ya kan. Kalau teman-teman butuh rasa manis-manis dikit boleh lah, tapi ya dikurang-kurangin lah toleransi manisnya, karena kan kita udah manis, jadi nggak usah terlalu dimanis-manisin. Oke. Cheating. Nah, ini penting ya. Cheating. Perhatikan, soal cheating penting. Tidak makan itu cheating juga ya. Jadi kalau misalnya jam 3 mesti snack, tiba-tiba skip karena kesibukan, itu cheating juga namanya. Karena kita lagi build habit. Oke. Makan di luar jamnya, itu sebenarnya cheating juga. Terus gimana coach kalau misalnya udah kelewatan jamnya, misalnya mesti jam 12 makan, terus karena meeting terus jadi kelewatan jam 1. Makan cheating, nggak makan cheating, saya makan aja deh. Karena kalorinya udah diatur ya. Tapi tetap cheating. Itu namanya tetap cheating. Oke, makan di luar menu ya, makan di luar menu termasuk mencicip-cicipin. Nah, ya jangan mencobai teman-teman ya. Biasanya kalau cicip dikit mau lagi. Hati-hati. Nggak jalan. Nah, ini juga nih sama nih, cheating juga. Oke. Mestinya setiap hari jalan konsisten 30 menit. Ya kan? Pagi-pagi atau misalnya sore, terserah, your convenient, sesuai kenyamanan teman-teman dan time management teman-teman. Boleh silakan jalan pagi-pagi. Kalau pagi bagusnya karena teman-teman dapat matahari pagi, dapat vitamin D juga, right? Boleh ya. Tidur kurang dari 8 jam itu juga ya cheating juga, sama gitu. Diusahakan gimana caranya tidur 8 jam ya. Konsekuensi cheatingnya ada ya. Jadi hidup itu cuma pilihan dan konsekuensi.
Kalau misalnya teman-teman nanya, boleh nggak makan ini, boleh nggak cheating kalau gua weekend, boleh nggak, terserah, saya nggak bilang nggak boleh, nggak ada yang nggak boleh, dia ini mah boleh sih. Mau apa juga boleh, ya kan? Tapi ingat, pilihan teman-teman ada konsekuensinya. Apa sih konsekuensinya cheating? Satu, stuck berat badannya, ya. Bisa jadi kadang-kadang stucknya lama nih, sampai 3 hari kan, nggak worth it kan, bener nggak? Nggak worth it gitu, cuman gara-gara nastar satu, ya kan? Terus stuck berat badan 3 hari itu nggak worth it teman-teman. Ya. Terus diare kadang-kadang. Bisa loh, kayak gitu loh, sampai, perutnya nggak enak gitu. Karena kan kita lagi clean kan, makanya lagi clean, tiba-tiba tergoda ngelihat tahu isi. Wah, makan ya kan. Besok moncor, jangan salahin gua. Oke? Ya, nanti saya jawab pertanyaan di belakang. Nah, saya minta teman-teman ini mengklik ini, tapi sebelumnya teman-teman silakan baca syarat dan ketentuannya. Kok nggak ada? Nanti saya kok nggak ada ya? Harusnya ada tulisannya. Tuh, harusnya ada tuh. Nanti saya revisi ya. Harusnya ada tulisannya kayak gini. Oke? Jadi ini diisi besok pagi ya. Nah, ini harusnya ada kayak gini nanti. Oke? Jadi ada syarat dan ketentuan. Teman-teman baca baik-baik. Kalau teman-teman setuju, teman-teman tinggal dicentang aja. Oke? Boleh minta tolong as coach untuk jelaskan salah satu mengenai health investment. Sementara saya harus melakukan hal yang saya harus lakukan. Saya kebelet teman-teman dari tadi nih, gue tahan nih. Bentar ya teman-teman ya. Boleh minta tolong siapa ya? Cili atau Vanda mungkin bantuin. Bantuin ya. Oke, Coach. Saya dulu sebentar teman-teman. Iya. Oke, teman-teman, ini kan ada di bagian bawah nih ada bagian health investment ya. Gitu. Mungkin aku mau coba bantu jelasin dari point of view aku ya, dari pengalaman aku gitu. Jadi si health investment ini adalah bisa kan memang dari awal kan coach nggak pernah pasang tarif ya teman-teman ya, maksudnya minimal sekian, maksimal sekian gitu, coach nggak pernah pasang tarif gitu. Jadi pendapat aku pribadi ini adalah anggap aja sebagai fee gitu, fee timbal balik kepada coach gitu, karena setiap 2 minggu sekali dia mengedukasi kita dengan materi coachingnya si coach gitu ya. Dan coach juga udah ngitungin menu-menu kita gitu ya, udah hitungin menu-menu kita gitu sesuai timbangan kita masing-masing gitu. Jadi ya menurut aku menganggapnya health investment ini adalah sebagai fee timbal balik kita lah sama coach gitu ya, udah dibagiin materinya, udah dihitungin menu-menu yang sesuai dengan timbangan kita gitu ya. Teman-teman juga aku mau ngasih tahu gitu ya, nggak usah khawatir gitu kalau misalnya naruh ininya sedikit, kayaknya gimana, ini ya si coach bakal pilih kasih or gitu ya, menunggu dibanyak-banyakin or gitu, enggak gitu ya, jangan khawatir, jangan takut gitu ya. Nah coach nggak begitu gitu. Jadi istilah bagian health investment ini sejumlah nilai yang kalian dengan sukarela untuk membayarnya gitu ya, dengan kerelaan hati gitu kalian taruh sejumlah nilai gitu, kalian juga secara inilah ya, rela hati gitu, secara sukarela untuk kita transfer ke coachnya gitu. Paling itu aja sih dari aku. Cicili mungkin bisa tambahin, Ci. Iya, boleh. Ya, teman-teman tadi kata Vanda juga, maksudnya dari awal memang sudah di-stated coach tidak menarifkan apapun gitu ya. Tapi kalau bagi saya itu kayak lebih apresiasi apa yang sudah dilakukan, yang udah coaching kita, dan juga jadi kayak kita tuh punya responsibel untuk diri kita sendiri karena kita udah mengeluarkan uang gitu. Jadi apa yang kita keluarkan itu juga jadi tidak sia-sia gitu. Jadi kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang nantinya kita akan jalankan gitu. Jadi yang sama tadi dibilang juga Bang Fana, nggak usah takut. Mungkin nanti ada pertanyaan, berapa ya kira-kira ya? Terus nanti kalau saya kasihnya sedikit,
treatmentnya beda gitu ya. Nggak kayak gitu. Jadi semua di treatnya sama coach gitu ya ke kita semua, dan tidak ada satupun yang dikurang-kurangi gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih. Akhirnya saya lega Sama-sama. juga dari tadi saya nahan ya. Dari jam 6 ya coach. Saya percaya bahwa sehat itu adalah hak semua orang. Setuju? Sehat itu haknya semua orang. Saya tapi saya percaya juga satu hal bahwa dalam sebuah proses ada harga yang teman-teman mesti bayar. Dalam arti gini, kalau sesuatu yang teman-teman dapatkan secara gratisan, maka most of the people will take it for granted. You know what I'm saying? Jadi istilahnya kayaknya kurang menghargai sesuatu yang gratisan. Gitu. Tapi kembali lagi, yang namanya mahal, murah, sehat itu nggak mahal, murah banget, gitu. Nanti teman-teman akan lihat, teman-teman akan ngirit banyak sekali di uang jajannya teman-teman, karena teman-teman memilih untuk makan sehat. Anggaplah ini sebagai sebuah investment buat kesehatannya teman-teman, ya. Balik lagi, I don't do this for money. Percayalah teman-teman, I don't do this for money. I have my own running business yang puji Tuhan cukup sekali untuk bisa membiayai kehidupan keluarga saya dengan cukup nyaman. So, saya bersyukur sekali. Gitu. Saya melakukan eating reorder ini benar-benar murni karena saya kepengen untuk membantu banyak orang. It's my way to give back to the society. Why? Kenapa saya pernah ada di posisi seperti teman-teman? I was lost, saya nggak ngerti gimana caranya, saya juga nggak tahu gimana memulainya bahkan. At the end saya jadi belajar banyak hal dan akhirnya dipertemukan dengan teman-teman malam hari ini. So, berapapun jangan takut, ya kan? Ada yang beberapa sampai japri ke saya, coach minta maaf, saya cuma punya segini, nggak apa-apa, I don't care. Gitu. Bukan saya nggak care, sorry ya, salah bahasanya ya. Bukan nggak care. Maksudnya gini, saya sekali lagi saya tidak melakukan ini untuk uang. I do this to help people. So I hope apa yang saya lakukan ini jangan di take it for granted. Ini untuk teman-teman, untuk kesehatannya teman-teman. Please do this for your own sake, untuk kesehatannya teman-teman dan untuk kelangsungan hidup teman-teman. Oke? Ini ada QR code, silakan diisi. Nah, kalau mau transfer juga boleh, itu ada nomor rekeningnya di bawah, ya kan? Tulis aja sejumlah yang teman-teman transfer itu ada, silakan tulis berapapun itu ya. Jangan ini ya, jangan kecil hati, jangan misalnya aduh cuman punya, nggak apa-apa, it's okay. Ya. Upload bukti transfernya, terus di submit, oke? Submit. Oke. Kapan diisinya? Besok pagi. Diisinya besok pagi setelah teman-teman nimbang ya, dicatat atau teman-teman langsung buka formnya, langsung isi-isi aja nih hasil timbangan semuanya. Coach kalau misalnya belum punya timbangan gimana? Atau timbangannya belum datang gimana? Nggak apa-apa. Isinya cuman yang namanya tinggi badan, berat badan. That's it. Udah, nanti saya hitungin manual. It's okay. Sementara ini nggak apa-apa. Sambil teman-teman nabung lah untuk kesehatan ya, investasi buat kesehatan. Percayalah satu hal, bahwa teman-teman akan ngirit sekali untuk belanja bahan makanan. Percaya sama saya, irit banget. Ntar teman-teman rasain deh. Tahu nggak, yang selama ini bikin makanan Anda jadi mahal itu adalah GoFood, GrabFood, ya nggak? Ya gitu-gitu tuh. Iseng-iseng pesen sate Taichan lah, pesen apalah, ya kan? Pesen martabak lah, pesen apa itu tuh ya. Nanti teman-teman ngirit. Oke, setelah ini saya akan jawabin pertanyaan. Silakan kalau yang mau nanya. Ini teman-teman karena ini sesi pertama introduction, jadi mohon dimaklumi kalau mungkin agak lebih malam. Yang mau live duluan silakan live duluan.
Nanti saya provide rekamannya. Oke. Buy GoFood, GrabFood. Ya ampun, jangan dibawa. Oke. Coba ya, saya akan coba lihat dari atas mana nih ya. Rotinya berapa? Oh, tadi udah jawab ya, roti ya. Narita, kalau nggak bisa makan buah gimana? Belajar ya. Belajar makan buah, bagus banget buah. Oke, nggak bisanya itu maksudnya karena nggak suka atau benar-benar karena alasan kesehatan. Kalau misalnya karena nggak suka, belajar. Selalu ada hal untuk dipelajari. Apel apa coach? Jenisnya banyak, apa aja, yang penting apel. Terus apel apa aja, betul ya. Shirataki, quinoa, boleh nggak coach? Ikutin menu dulu yang ada. Simple, ya. Seperti yang saya bilang ya. Sehat itu mudah dan menyenangkan. Jadi simple aja. Snack malam lupa karena masih kenyang, dinner gimana? Dimakan tetap, diingetin. Jadi pakai alarm. Saya susah tidur paling lama cuma 5 jam. Diikutin ikhlas, nanti bisa tidur lebih lama. Percaya deh, kalau metabolisme yang makin membaik, tidurnya juga makin membaik. Tidur paling lama 5 jam, kalau tidurnya insomnia bisa dimaklumi, kalau tidurnya karena kelamaan main handphone, ya tolong di handphonenya dimatiin dulu ya. Gula dalam masakan juga nggak boleh ya, coach. Sementara jangan dulu deh, jangan dulu. Gula pengganti tadi udah sebutin ya, gula stevia boleh, tropicana boleh. Selada mentah-mentah, jadi kalau sayur mau dilalap, boleh, silakan. Indomie 0 kalori, 0 kalori. Jadi gimana? Coach, kalau jalannya di rumah ngikutin YouTube, boleh nggak jalan santai aja? Jalan kalau di rumah, nggak usah ngikutin apa-apa, jalan aja, jalan. Jalan di tempat juga nggak apa-apa, yang penting jalan. Jalan maju mundur cantik juga boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi ada satu esensi yang nanti saya akan kasih tahu sama teman-teman di coaching berikutnya tentang jalan, oke? Berarti kukus rebus-rebus nggak bisa digoreng. Goreng kalau misalnya teman-teman mau dipensir aja boleh, atau misalnya di gule boleh dong, gule, tapi jangan pakai santan ya. Kalau misalnya digoreng di air fryer boleh, silakan kalau misalnya punya. Jadi nasi shirataki nggak bisa karena sebenarnya shirataki itu bukan karbohidrat. Jadi nanti dulu ya shirataki. Oke. Kalau mayones bisa Kak Coach, mayones itu jangan dulu kalau misalnya teman-teman mau pakai sebenarnya mayones gini deh. Dressing kalau teman-teman mau bikin salad ya, salad dressing ya, whatever the dressing is. Boleh maksimal 1 sendok makan. Ya, Thousand Island, QP, Wijen Sangrai, saya paling suka tuh ya. Mayo mungkin boleh lah, 1 sendok maksimum, oke? Saya insomnia berat, susah tidur, paling cuma tidur 5 jam, gimana ya? Diikutin aja ikhlas kelas-kelasnya, coachingnya, sama pola makannya dan pola ininya. Jadi itu semua tuh berkesinambungan ya. Cara kita mengelola stres, kita makannya teratur, terus kesehatannya membaik, metabolismenya bagus, nanti otomatis akan jadi tidurnya jadi lebih bagus. Ya, terima kasih Coach Roy. Oke, di kantor sering makan enak dibayarin bos. Ya, bagus ya. Bosnya suruh bayarin saya dong sekali. Makan manisan mangga boleh? Ya, perlu dijawab kah? Kalau malam tidurnya semisal 6 jam ya, gitu. Tidur siang boleh nggak ya? Tambahin kalau malam hanya tidur semisal 6 jam, tapi ada waktu tidur siang boleh nggak? Boleh malam. Kalau misalnya nggak cukup tidurnya siang, silakan. Oke, telur putihnya berapa? Rotinya boleh pakai selai apa enggak? Selai itu gula doang ya isinya. Nanti telurnya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau jalan pagi bareng anak, sesekali berhenti buat gendong gitu, lanjut jalan lagi, itu termasuk jalan santai nggak ya? Harusnya non-stop ya sebenarnya. Non-stop lebih bagus. Tapi kalau misalnya stop buat ngangkat gitu ya nggak apa-apa lah, oke. Makan apel boleh sama kulitnya, silakan. Silakan. Kopi hitam boleh, silakan. Kopi susu no sugar, susu nanti dulu, kopi hitam aja. Oke. Roti pakai selai, roti polosan.
Atau misalnya nanti teman-teman bisa nanti dibahas di grup lah, nanti banyak ide-ide ya. Askos juga bisa bantu. Kalau jalan diganti sepeda statis sesekali boleh nggak jalan aja. Kalau misalnya nggak ada kondisi tertentu dengan kesehatan, misalnya ada yang karena udah tua atau misalnya ada habis operasi lutut nggak boleh jalan dan segala macam, boleh sepeda statis. Nanti kita omongin, tulis di kolom kesehatan. Kalau misalnya masih sanggup jalan, jalan. Sorry nanya, formulir dikirim ke email atau gimana? Nanti teman-teman akan dikirimin email satu-satu. Ya. Oatmeal dan susu non-fat boleh ya. Ada di menu apa enggak? Kalau nggak ada di menu nanti ya. Buah di jus atau smoothies campur sayur dimakan. Karena buah di jus itu indeks glikemiknya naik, sehingga itu akan bisa dipecah jadi gula, dan gula itu akan menjadi diabetes. Buah di jus itu beda sekali kalau secara psikologi itu beda banget kalau teman-teman makan sama minum, itu beda ya. Psikologisnya beda. Makan itu mengenyangkan, minum itu enggak. Get it? Ya, tuh. Terus udah gitu satu lagi. Pada saat teman-teman makan, ngunyah, itu ada enzim-enzim yang dihasilkan di air liur, namanya ptyalin. Nah, itu penting banget untuk pencernaannya teman-teman. So, dimakan, kunyah. Oke? Sekali-sekali kalau lagi buru-buru gitu ya masih boleh, kalau sekali-sekali boleh, tapi saya sih tetap saran makan aja lah, gampang, nggak usah repot di jus repot ini apa namanya nyuci blender. Kuning telur kampung gitu boleh nggak? Kalau pas pilih proteinnya telur utuh boleh, silakan. Mau telur kampung, kalau mau telur negeri juga nggak masalah ya. Kalau telur kampung bedanya lebih kecil aja, jadi siap-siap gitu ya. Jadi kan karena ukuran saya 1 butir gitu. Bumbu mie instan boleh nggak dipakai? Bikin bumbu sendiri, mie instan itu natriumnya sangat-sangat tinggi ya. Bumbunya tinggi sekali natriumnya. Mie instan itu yang bahaya itu bukannya kalorinya itu cuma 300, paling 330, 350. Yang bahaya itu adalah natriumnya. Natriumnya teman-teman kalau ada mie instan di rumah, coba dilihat belakangnya, nutrition fact-nya. Yang paling tinggi natriumnya. Natriumnya itu bisa 1000 lebih kadang-kadang. Nah, kebutuhan manusia natrium satu hari itu cuma 2000, teman-teman. Maksimal dari WHO itu maksimal loh. Jadi artinya kalau maksimal, teman-teman tuh jarang nyampe 2000. Bayangin nggak? Kalau teman-teman makan 1 bungkus itu udah melebihi istilahnya separuh dari kebutuhannya teman-teman. Apalagi teman-teman sekali makan 2 bungkus. Waduh, bahaya ya. Bikin sendiri loh. Nasi takarannya gimana? Nanti. Fiber cream boleh nggak coach untuk pengganti santan? Boleh, maksimal 1 sendok makan per meal. Sway so goyang tangan boleh. Ya lutut lagi sakit, goyang tangan. Oh, tulis di kolom ini ya, kesehatan ya. Kalau misalnya ada masalah kesehatan, tolong tulis. Yogurt boleh nggak? Kalau nggak ada di menu, artinya bukan masalah nggak boleh, silakan. Tapi artinya cheating ya. Saya lututnya radang sendi. Nah, itu nanti ditulis ya di kolom itu. Kopi susu saset, ya ampun. Itu mah namanya gula rasa kopi. Coba lihat di belakangnya gulanya berapa banyak. Olahraga sepeda statis karena hujan. Jalan selama masih bisa jalan di dalam rumah. Teh non sugar boleh banget, silakan. Jalan di treadmill, nggak apa-apa. Yang penting jalan. Tiap pagi minum kelapa hijau murni, masih boleh nggak? Kalau di luar menu, bukan boleh atau nggak boleh, artinya adalah cheating. Coach, saya akan operasi dengan perawatan di RS 5 hari. Selama proses ini, ikut makanan RS dulu ya. Silahkan. Kalau misalnya sesuai dengan saran dokter, silakan. Oke, teman-teman, saya mau ngomong satu lagi ya. Saya bukan dokter, jadi ranahnya berbeda. Saya tujuan saya adalah saya bantuin teman-teman makan sehat. Jadi tugas saya bukan untuk menyembuhkan teman-teman. Tapi karena teman-teman makan sehat, pola makan sehat, dan beberapa teman-teman yang udah ngerasain bahwa istilahnya kesehatan yang membaik, yaitu bonus. Oke. Segala sesuatu yang isinya adalah saran dari dokter, silakan lakukan ya. Obat-obatan yang disarankan dokter, jangan, wah mentang-mentang makan sehat terus jadi nggak minum obat. Jangan. Minum aja, sesuai saran dokter. Misalnya disuruh minum obat, ini nih, sehari 3 kali. Setelah makan ya udah ikutin aja, kan kita kan makan 6 kali ya kan, tinggal dipilih aja gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai terus udah gini, satu hal lagi,
Maksudnya segala sesuatu yang kondisinya udah lama, sudah menahun, penyakit-penyakit, kondisi-kondisi kesehatan yang sudah lama, tidak bisa untuk diharapkan sembuh dalam waktu yang misalnya beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Belum tentu ya, beda-beda. Ikhlas aja ikutin pola makannya, nanti teman-teman akan lihat hasilnya. Saya nggak berani janjiin apa-apa, teman-teman. Balik lagi, tugas saya adalah sama-sama ngajarin orang untuk yuk, cara makan yang benar tuh kayak gini. Oke? Jadi silakan dilakukan. Oke, Coach, kalau saat ini pantang telur daging ikan, saya harus makan gimana ya? Ditulis di kolom kesehatan atau medical atau under condition. Kenapa? Pantangannya kenapa? Apa karena agama lah, apa karena apalah, ya kan? Saya kan nggak tahu. Dijelasin ya. Harus makan sayur dan buah proteinnya. Nah, dijelasin. Kenapanya dijelasin. Kalau kayak gini rancu, saya nggak tahu. Oke, saya minum Saripati Gabus, I don't know. Saripati Gabus di luar menu, dan saya nggak ngerti Saripati Gabus apa. Nggak tahu saya. Belum pernah dengar juga sih. Apa sih Saripati Gabus? Nggak tahu saya. Udah ya, apalagi teman-teman, multivitamin pakai apa, terserah. Silakan yang ada di rumah aja, whatever. Boleh. Madu no. Madu sementara ini jangan. Madu itu gulanya tinggi ya. Kalorinya tinggi juga madu, bukan cuma masalah gula. Kalorinya tinggi sekali madu itu. Kita lagi mau defisit kalori, jadi kalau bisa jangan masukin kalori-kalori yang terlalu tinggi. Saya nggak bilang jelek, tapi nanti dulu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita bungkus. Sudah mau jam 10 nih, buset. Udah? Telur omega, telur negeri bagus mana? Terserah yang mana aja, karena saya tidak di-endorse. Kecuali ada perteloran yang mau endorse saya, boleh juga. Nggak bercanda. Whatever lah, sama aja. Digabung dengan weight treatment lain nggak, Coach? Sementara jangan dulu ya, karena kita ada dalam defisit kalori, takutnya nanti malah nggak kuat. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, udah ya, cukup. Jeruk lemon, boleh? Jeruk lemon, silakan. Jeruk lemon itu hampir 0 kalorinya. Jadi kalau teman-teman mau bikin kayak infused water gitu boleh ya. Infused tuh biasanya jeruk lemon, tambahin jeruk nipis, tambahin daun mint lah, whatever. Ya, silakan. Ada dokter setia, baru mulai Senin, iya memang Senin kita mulainya. Jadi mulai dari hari ini sampai hari Minggu, makan bakminya silakan, ya kan, silakan. Masih ada kesempatan, sikat, ya. Jadi besok pagi teman-teman akan isi yang namanya form. Saya tunggu sampai jam berapa? Jam 10 pagi, oke? Jadi bangun tidur. Setelah teman-teman ke toilet, teman-teman nimbang. Habis itu teman-teman send, submit. Oke. Setelah itu nanti saya akan kerjain tuh seharian, biasanya saya kerjain tuh, Askus paling tahu tuh ya kalau saya lagi kerjain menu ya. Saya kerjain, nanti teman-teman akan terima menunya kemungkinan antara Sabtu malam atau Minggu pagi. Teman-teman akan terima menunya. Terus sama-sama yuk kita sama-sama belanja bareng-bareng ya. Kebutuhan, terus mulai hari Senin. Setuju? Aman? Setuju ya? Oke, sip. Ya mungkin ada Udah tambahan ya? tambahan ada yang tadi mungkin ada yang baru masuk. Tadi Vanda ada infokan juga kalau misalkan yang belum dapat timbangan Omron itu untuk ngisi formnya cuma isi tinggi badan sama berat badan yang biasa gitu, Coach ya. Betul, pakai timbangan biasa aja yang ada di rumah. Ya, tinggi badan, berat badan. Nanti saya hitungin. Oke? Nah, udah nggak ada pertanyaan, saya mau kasih sesuatu yang seru nih. Bentar. Saya mau kasih sesuatu yang seru nih. Tunggu sebentar, mana nih? Ini dia. Oke. Saya akan bikin kontes, teman-teman. Eating Reorder ada kontes seru. Perhatiin ya.
Nah, ini dia nih. Kita akan bikin yang namanya healthy food photo contest. Healthy food photo contest. Ya, apa itu? Jadi teman-teman, nanti flyernya saya kasih di grup juga ya. Kita akan post yang namanya teman-teman mau bikin makanan yang bagus ya, yang enak gitu. Di post ya, kemana? Ke Instagram feed-nya teman-teman. Instagram feed-nya teman-teman ya. Dari tanggal bukan Senin, tanggal 21. Dari tanggal 21 sampai tanggal 27 November, boleh ngepost tiap hari nggak? Silahkan ngepost tiap hari ya. Tapi syaratnya ada ini. Bentar ya, saya tunjukin. Oke ya. Nih. Tag 3 teman teman atau misalnya keluarga teman-teman yang bukan member Eating Reorder, yang bukan member ya, di tag aja gitu ya. Pasti kan kalau misalnya udah mulai jalanin kan gatel ya. Aduh kayaknya asik nih gua menunya enak loh padahal lo nih si ini mesti ikut nih, si ini mesti ikut nih ya. Tag aja ya kan. Encourage mereka untuk join sama kita di komunitas. Hashtagnya apa? Hashtag kamu butuh sehat. Nah, gitu. Kamu butuh sehat gitu. Sama eating reorder. Itu hashtagnya. Oke? Baik Coach Roy Irawan, saya di tag juga ya. Oke? Terus nanti kita akan ada hadiahnya, teman-teman. Hadiahnya tuh apa aja? Nih hadiahnya nih, seru nih ya. Hadiah ketiga itu ada 3 water bottles yang sport yang 3 liter. Jadi teman-teman enak ya. Tinggal botolnya udah 3 liter tuh, udah gede gitu. Jadi pas untuk kebutuhan sehari. Oke. Yang kedua ada namanya healthy plates. Healthy plates maksudnya piring tapi udah ada kayak takarannya gitu ya. Jadi buat sayur, buat apa udah ada garis-garisnya gitu supaya teman-teman jadi guidance. Oke? Healthy plate sama hadiah utamanya ada buat cowok satu, buat cewek satu. Itu ada t-shirt dari Eating Reorder, ada t-shirtnya gitu. Oke? Seru ya. Jadi nanti teman-teman boleh bikin makanan yang cakep, yang enak ya. Ini semua nih, ini si Cili nih yang bikin nih tuh. Wow, cakep-cakep. Tuh, lihat tuh, ada kangkung, ada bikin ikan ya, terus udah gitu pakai kangkung, pakai tambah nasi, tambah sambel. Buh. Bikin enak, teman-teman. Gitu ya. Nanti flyernya kita kirim di grup. Lumayan. Oke teman-teman, thank you banget. Nanti kita akan terusin di grup. Kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya, nanti ada Ascoach yang bantuin ya. Teman-teman jangan sungkan-sungkan mau nanya apa-apa, nggak usah apa-apa di japri, jangan ya. Nanti takutnya ketimpa-timpa terlalu banyak. Yang paling penting teman-teman kita sama-sama melakukan ini dengan mudah dan menyenangkan rame-rame. Oke? Yuk, sebelum kita selesaiin kita foto dulu. Buka kamera semuanya. Buka kamera, buka. No kan? Baru buka deh semua. Dari tadi kemana aja? Tadi bukan buka, coba kamu marah-marah. Oke, buka ya. Ada yang bantu saya, minta tolong Ascoach untuk fotoin. Silakan. Buka dong kameranya dong. Ih, excited ya. Udah mau mulai nih. Coach. Silakan. Ya, ada 3 Buka halaman kameranya. teman-teman. Stop chatting dulu. Stop chatting dulu ya. Betul, Stop chatting dulu ya. Ntar muka kalian ketutup. Oke, halaman 1 dari 3. 1, 2, 3, senyum. Oke, I copy dulu sebentar. Halaman 2. Siap-siap, smile. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya nggak tahu saya di halaman berapa, saya senyum terus tuh. Ya, halaman 3. Ya, walaupun cuma nama doang. Oke, guys. Udah, Coach. Oke. Thank you. Tadi kita udah buka dengan doa, kita tutup dengan doa dulu ya sebentar yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur karena ada kesempatan kami untuk belajar sesuatu yang baru.
Kami percaya nggak ada yang sebuah yang kebetulan dalam hidup ini, dan kami percaya bahwa kami ada di Eating Reorder ini karena rencanamu juga. Kami percaya apa yang kami lakukan ini akan berdampak buat banyak orang, terutama buat kami sendiri dan keluarga kami. Kami pengen banget hidup panjang, hidup yang berguna, dan hidup yang berdampak buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, sertai kami selama 2 minggu ke depan. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami hati yang ikhlas Tuhan untuk menjalani ini dengan mudah dan menyenangkan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. God bless you ya. Terima kasih. Dadah. Mas. semuanya. Bye. Sampai ketemu. Jangan Dadah. lupa submit sebelum jam 10. Baik 10 teman-teman. pagi. Dadah, dadah, dadah. Thank you. Thank you, Oke. Coach. Thank you, Coach. Thank you, As Coach. Thank you, bye-bye. Ini ada Melina nih. Ini Encinya Vio nih. Encinya Vio nih. Badan udah begitu ya kan. Mau ikutan Thank you, ini. Bro. Mau ngapain? Jalan-jalan bersama yuk, Lagi makan, Roy. Malu Kita, buka kita kamera. jalan-jalan bersama. Bukan gue. Waduh, puas-puasin dah lu ya. Gak usah nyalain. Ini jam-jam lapar gue soalnya. Mas, nggak mau. Silakan. Waduh, Bro Adi nih berantem sama anaknya sendiri nih. Makasih, maaf. Roy. Thanks. Nggak apa-apa. It's okay, bro. Waduh. Bro Adi nih satu komunitas nih, ya kan? Sama kita nih. Thank you ya, As Coach semuanya. Oke, thank you. Pamit dulu. Dadah, dadah. Bye. Saya N ya. Saya N ya. Dadah.